Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Indriani, nomor induk mahasiswa 401190210. Saya mahasiswi dari kelas Ekonomi Syariah B. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah aplikasi komputer Lembaga Keuangan Syariah. Pada Microsoft Excel kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan soal PMT dan juga tentang soal BEP, baik menjelaskan tentang BEP unit maupun tentang BEP price. Yang pertama, fungsi dari soal PMT di sini adalah untuk mengetahui besar angsuran yang harus dibayarkan ketika seseorang itu melakukan pembelian secara kredit. Seperti pada soal yang telah saya sajikan dalam Excel, Wiwit Indriani membeli sebuah laptop Asus seharga 7 juta rupiah secara kredit dengan bunga 7% per tahun. Dicicil selama 4 tahun. Wiwit membayar angsuran secara tetap. Pertanyaannya, berapa besar angsurannya? Kemudian, dari soal di sini dapat diketahui beberapa parameter, antara lain diketahui jumlah PV atau besarnya nilai harga beli laptop itu seharga 7 juta rupiah. Kemudian diketahui rate-nya 7%, di mana rate di sini adalah persentase bunga. Diketahui 7% per tahun. NPR di sini adalah jangka waktu atau masa kreditnya selama 4 tahun. Setelah mengetahui soal dan beberapa parameternya, kita juga perlu mengetahui rumus dari PMT itu sendiri. Rumusnya yaitu sama dengan PMT atau besar angsuran, buka kurung, rate di sini adalah persentase bunga, NPR di sini adalah jangka waktu kredit atau masa kredit, min PV. PV di sini adalah nilai beli laptop. Kemudian, kita langsung pada kolom jawaban. Kita masukkan apa yang telah kita ketahui informasi-informasi dari soal. PV diketahui senilai 7 juta, rate-nya diketahui sebesar 7%, dan NPR-nya diketahui selama 4 tahun. Kemudian kita masukkan rumus. PMT sama dengan PMT buka kurung, rate-nya di sini kita klik pada kolom L baris ke-9, kemudian koma NPR di sini terletak pada kolom L baris ke-10, koma min PV di sini terletak pada kolom L baris ke-8. Kemudian kita tutup kurung, lanjut kita enter. Nah, sampai di sini PMT diketahui sebesar 2,06596,82. Dalam artian, angsuran yang harus dibayarkan oleh Wiwit Indriani adalah sebesar Rp2.066.597. Demikian pembahasan tentang soal PMT secara singkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang soal BEP. Soal BEP di sini, berapakah BEP unit yang harus dihasilkan dan juga BEP price yang harus diperoleh guna bisa mencapai BEP atau keuntungan yang diinginkan. Pada soal telah saya sajikan,
PT Indriani mengeluarkan biaya tetap sebesar 178 juta untuk keperluan biaya gaji karyawan sebesar 100 juta, biaya penyusutan mesin pabrik sebesar 2 juta, biaya sewa gedung sebesar 25 juta, biaya sewa pabrik sebesar 50 juta, dan biaya pajak sebesar 1 juta. Selain biaya tetap, PT Indriani juga mengeluarkan biaya variabel atau biaya tidak tetap per unit sebesar 200.000 dengan rincian biaya bahan baku senilai 150.000 dan juga biaya tenaga kerja senilai 50.000. Kemudian, PT Indriani menjual barang dengan harga per unitnya senilai Rp250.000. Setelah kita mengetahui soal, kita juga harus tahu variabel perhitungan BEP itu bagaimana. Di sini saya sajikan rumus perhitungan BEP. Yang pertama adalah BEP unit. Rumusnya sama dengan FC dibagi buka kurung P min VC sama dengan biaya tetap ini seharusnya VC, biaya tetap dibagi dalam buka kurung price min VC atau biaya variabel dikurangi dengan biaya variabel, maka akan ketemu berapa BEP unit yang harus diperoleh guna mencapai tingkat BEP yang diharapkan atau mencapai keuntungan yang diharapkan. Kemudian BEP price di sini rumusnya adalah sama dengan VC FC per 1 min buka kurung VC dibagi dengan price. Bahwasannya biaya tetap dibagi dengan kurung buka 1 min biaya variabel kemudian dibagi dengan price. Langsung saja kita lihat pada jawaban, kita hitung bersama. Di sini total biaya tetapnya sama dengan sum buka kurung mulai dari gaji pegawai hingga pajak, totalnya senilai 178 juta. Kemudian total VC sama dengan sum biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja senilai Rp200.000. Kita hitung BEP unit sama dengan FC di sini total biaya tetap, yakni pada kolom K baris ke-9 kita bagi dengan buka kurung harga jual per unit, kemudian kita kurangi dengan VC atau biaya variabel. Kita kurung tutup, kita enter. Nah, untuk mencapai break-even point, maka BEP unit yang harus diperoleh PT Indriani adalah sebesar atau sebanyak 3.560 unit. Selanjutnya, BEP price rumusnya sama dengan total VC atau total biaya tetap pada kolom K baris ke-9 kita bagi dengan kurung buka 1 min, ini sudah ketetapan rumus, kurung buka
kita masukkan total biaya variabel atau VC, kemudian kita bagi dengan harga jual per unit atau price, kita kurung tutup. Lanjut kita enter. Maka di sini jumlahnya ketemu 890 juta rupiah. Untuk mencapai break-even point, maka PT Indriani harus menghasilkan BEP price-nya senilai 890 juta rupiah. Demikian video yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.